Pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, khusus di Provinsi Papua Pegunungan akan menggunakan dua sistem, yaitu One Man One Vote atau sistem nasional, dan yang kedua menggunakan sistem noken atau memberikan langsung suara kepada calon yang dikehendaki. Demikian disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Melkias Kambu kepada Jurnal Tanah Papua beberapa waktu lalu usai mengikuti debat kandidat calon gubernur wakil gubernur Papua Pegunungan yang berlangsung di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Melki Kambu mengatakan, dua sistem tersebut sudah diputuskan KPU RI dan diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU, sehingga dapat dilakukan pada pemilu serentak di Papua Pegunungan. Dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, hanya 2 kabupaten saja yang akan menggunakan sistem One Man One Vote atau coblos langsung di TPS, masing-masing Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Sedangkan 6 kabupaten lainnya menggunakan sistem noken atau memberikan suara langsung kepada kandidat yang masyarakat pilih dalam noken yang diberikan nama calon. Ke-6 kabupaten yang menggunakan sistem noken yaitu Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Mambramo Tengah, Tolikara, Lanijaya, dan Kabupaten Duga. Karena di Papua Pegunungan menggunakan dua sistem, suara menggunakan one vote, satu orang satu suara atau sistem nasional, dan satu sistem lagi yaitu sistem noken atau ikat atau sepakat. Jadi silakan datang, sepakat itu dilakukan pada Sabtu sebelum itu sampai pada tanggal hari yaitu tanggal 27 November 2024. Silakan menjaga kesepakatan yang dibangun dalam CAC. Kita harapkan jangan proses berlangsung di TPS, jangan tanggal 28 lagi 28 di atas sepakat atau sepakat di sisi itu tidak bisa berlangsung. Kesepakatan itu dilakukan di tingkat TPS karena pemungutan suara itu menggunakan TPS. Yang kedua, sekarang ini kan banyak pertanyaan bahwa kenapa TPS itu berkurang? Karena di pemilu itu DPT kita di tiap TPS itu 300. Sedangkan di pilkada itu tiap TPS itu ada DPT kita tiap TPS 600. Paling tinggi 600, paling rendah 100. Sehingga ada TPS-TPS yang di wilayah misalnya satu kampung yang di bawah 500 bisa digabung jadi satu TPS. Begitupun yang di kota sini pasti ada TPS yang berarti atau penggabungan untuk mencapai 600 DPT itu. Sehingga TPS kita makin berkurang, tapi DPT makin bertambah dalam proses pemungutan suara di TPS. Hingga kini, KPU Papua Pegunungan bersama berbagai pihak terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dua sistem pemilihan yang akan digunakan Papua Pegunungan pada Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Tim Jurnal Tanah Papua melaporkan.